Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Latifa dengan NPM 2110631050014 dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proposal penelitian yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkana MPD. Dan di mana di sini untuk judul proposal penelitian saya itu berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar pada Materi SPLDP. Nah, yang pertama itu judulnya. Tadi saya sebutkan bahwa judulnya itu adalah Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar pada Materi SPLDP. Lalu di sini ada latar belakang masalah terkait judul yang telah saya ambil, yang yaitu matematika dianggap sebagai bentuk berpikir yang mengorganisir pola, menggunakan pembuktian logis, dan merupakan suatu bahasa yang terdiri dari istilah-istilah yang didefinisikan dengan teliti, jelas, dan tepat melalui representasi simbolik yang padat. Lebih dari sekadar bahasa verbal, matematika cenderung menjadi bahasa simbolik yang mengungkapkan ide-ide. Ini juga merupakan pengetahuan tentang struktur yang teratur di mana sifat-sifat dalam teori-teori dibangun secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, seperti aksioma, serta sifat atau teori yang telah terbukti kebenarannya. Nah, matematika itu juga merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada pola, keteraturan, dan ide, dan di samping itu dianggap sebagai seni dengan keindahan yang terpancar melalui keteraturan dan harmonisasi yang dimilikinya. Nah, ini tuh adalah menurut pendapat Johnson dan Rising dalam Rahma 2013. Lalu, matematika sebagai cabang ilmu mengeksplorasi pola struktur serta hubungan melalui penggunaan simbol dan notasi yang khusus. Selain itu, matematika juga merangkum penggunaan dalam pengetahuan perhitungan dan pemodelan berbagai fenomena alam dan kehidupan sehari-hari, yaitu menurut Kurniawan dan Wahyuni 2023. Nah, peran matematika dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global tidak dapat diabaikan. Keterampilan matematika tidak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, namun juga menjadi fondasi yang tak tergantikan bagi kemampuan berpikir kritis, penalaran yang kuat, serta perkembangan karakter yang etis dan kokoh. Jadi di sini intinya tuh matematika itu merupakan suatu mata pelajaran atau cabang ilmu yang dimana matematika itu adalah pola atau struktur dari penggunaan simbol atau notasi khusus gitu. Jadi di mana dari matematika ini tuh memiliki peran untuk kemajuan dari ilmu pengetahuannya, dan juga yang memiliki keterampilan matematika itu tidak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, namun juga bisa menjadi fondasinya bagi kemampuan berpikirnya. Nah, di sini tuh masuk ke dalam penalaran yang kuat. Untuk memahami konsep pendidikan secara menyeluruh, siswa perlu mengembangkan penalaran yang memberi arti pada proses pembelajarannya sendiri. Salah satu contohnya adalah kebutuhan untuk mengaitkan konsep-konsep yang dimiliki siswa dengan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran. Penalaran merupakan kegiatan atau proses berpikir yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau menghasilkan pernyataan baru, didasarkan pada informasi sebelumnya yang telah terbukti kebenarannya, menurut Sumartini 2015. Kerap dalam Aisadek dan kawan-kawan 2018 mengemukakan bahwa berpikir melibatkan penarikan kesimpulan dari proses pemikiran yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dikenal. Dari sudut pandang ini, penalaran dapat diartikan sebagai cara berpikir yang menggabungkan konsep-konsep yang sudah ada dengan konsep-konsep baru untuk menghasilkan kesimpulan dan pemahaman baru. Sumarmo dalam Hendriana Rohaiti dan Sumarmo 2017 juga menjelaskan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan untuk menggunakan fakta, data, dan konsep yang terbukti kebenarannya dalam pencapaian kesimpulan matematis saat menyelesaikan masalah atau melalui proses berpikir berdasarkan metode dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, jadi di sini tuh intinya pada paragraf kedua latar belakang itu adalah terkait definisi penalaran, yang dimana penalaran itu adalah suatu cara berpikir dari kita cara berpikir dalam menggabungkan konsep-konsep yang telah
eh, kita pahami, yang dapat kita simpulkan dari dan juga bisa menjadikan pemahaman baru. Nah, jadi dari kemampuan penalaran matematis ini juga merupakan kemampuan yang dimana dapat menggunakan fakta gitu. Fungsinya untuk menggunakan fakta atau data dan konsep yang terbukti kebenarannya dalam mencapai kesimpulan matematis itu sendiri. Lalu, agar siswa mencapai kemampuan penalaran matematis dalam proses pembelajaran, diperlukan sikap yang sesuai, seperti kemampuan belajar secara mandiri. Kemandirian dalam belajar merujuk pada tingkat keterlibatan siswa yang mampu bekerja secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Pembangunan kemandirian belajar siswa menjadi penting karena hal ini mempengaruhi kesuksesan dalam proses pembelajaran mereka. Menurut Sugandi 2013, kemandirian belajar melibatkan mengambil langkah awal dalam proses pembelajaran, mengevaluasi kebutuhan belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, serta mengawasi, mengelola, dan mengontrol performa dan proses belajar. Hal ini ditandai dengan sikap yang melihat kesulitan sebagai tantangan, serta aktif mencari dan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Faktor-faktor seperti sumber belajar, pilihan dan implementasi strategi pembelajaran, evaluasi hasil dan proses pembelajaran, serta konsep diri turut mempengaruhi kemandirian belajar. Lalu Suandri 2015 juga mengamini bahwa atau mengemukakan juga bahwa kemandirian belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa karena bersumber dari internal individu. Kemampuan kemandirian belajar menitik keberatan pada kapabilitas siswa dalam menggali informasi pembelajaran secara independen dari sumber belajar selain guru. Nah, jadi selain kemampuan penalaran yang sangat penting untuk kita pahami atau yang untuk kita miliki, maka yang berkesinambungan dengan kemampuan penalaran otomatis adalah kemandirian belajar, yang dimana kemandirian belajar itu adalah penyesuaian dari sikap yang menyesuaikan dari kemampuan belajarnya. Jadi kalau misalkan kita di sini tuh merujuk pada tingkat keterlibatan siswanya itu dalam belajar itu seperti apa? Apakah dia mandiri atau tidak? Seperti itu. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari proposal penelitiannya, yang dimana eh, yaitu satu, bagaimana hubungan antara kemampuan penalaran matematis dalam pemahaman materi SPLDV dengan tingkat kemandirian belajar siswa. Yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian belajar siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal SPLDV yang memerlukan pemikiran analitis dan penalaran matematis. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan penalaran matematis siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi dan rendah dalam memahami materi SPLDV? Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait materi SPLDV sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis mereka? Nah, dari rumusan masalah yang tadi dapat kita poinkan juga pada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitiannya itu yaitu untuk mengetahui hubungan antara kemampuan penalaran matematis dalam pemahaman materi SPLDV dengan tingkat kemandirian belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal SPLDV yang memerlukan pemikiran analitis dan penalaran matematis. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan penalaran matematis siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi dan rendah dalam memahami materi SPLDV. Lalu yang keempat, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait materi SPLDV sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis mereka. Nah, sehingga manfaat penelitiannya itu yang pertama, manfaat bagi siswa. Nah, proposal ini tuh bermanfaat bagi siswa yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman materi. Siswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait materi SPLDV melalui peningkatan kemampuan penalaran otomatis, memungkinkan mereka untuk menguasai konsep dengan lebih baik. Lalu yang kedua itu mengembangkan kemandirian belajar. Melalui pemahaman ini, siswa dapat mengembangkan kemandirian belajar mereka dalam memecahkan masalah matematis yang kompleks.
memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Pengenalan strategi pembelajaran efektif. Hasil penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa pada materi SPLDT, memungkinkan mereka untuk belajar secara lebih efisien. Lalu, manfaat bagi pihak sekolah, yaitu mengembangkan metode pengajaran. Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak sekolah dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih adaptif dan efektif, terutama dalam meningkatkan kemampuan pelajaran matematis siswa pada materi SPLDT. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan kaitan antara kemandirian belajar dan kemampuan penerapan matematis. Pihak sekolah dapat mengarahkan upaya untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga itu manfaat bagi peneliti, kontribusi terhadap pengetahuan. Penelitian ini tuh dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang pendidikan matematika dengan memberikan wawasan baru tentang keterkaitan antara kemandirian belajar dan kemampuan penerapan matematis pada materi SPLDT. Nah, dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi, eh, temuan dari penelitian ini tuh dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang serupa atau terkait, membuka peluang bagi pengembangan pengetahuan lebih lanjut tentang strategi pembelajaran yang efektif. Lalu di sini ada tujuan teoritis. Menurut Maria, 2018 mempertegas bahwa penalaran matematis mengandalkan pemahaman yang kuat terhadap beragam konsep yang terkait dengan soal yang diberikan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada satu aspek, namun mengintegrasikan beberapa konsep secara kebersamaan. Dalam konteks pembelajaran matematika mengacu pada eh, dalam konteks pembelajaran matematika mengacu pada National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM yang menekankan beberapa keterampilan esensial termasuk koneksian, penalaran ration, komunikasi communication, pembacaan masalah problem solving dan representasi representation. Terlihat jelas bahwa penalaran menjadi fokus utama dalam pendidikan matematika menurut pandangan NCTM. Nah, sehingga kemampuan penalaran matematis itu menjadi hal yang krusial dalam proses pembelajaran matematika. Menurut Tukaryanto 2018, pentingnya kemampuan berpikir matematis punya dampak yang besar terhadap proses pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena siswa yang memiliki kemampuan berpikir matematis tinggi mudah memahami isi matematika. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir matematis rendah mengalami kesulitan dalam memahami isi matematika. Menurut Mardia, menurut Rukmana, yang dalam roman Dinner 2018 terdapat beberapa petunjuk kemampuan penalaran matematis yang meliputi penyampaian konsep matematika, mulai tulisan ilustrasi, sketsa atau diagram, mengusulkan hipotesis, menerapkan alasan di balik beberapa pendekatan solusi, memeriksa keabsahan suatu argumen, atau yang kelima itu adalah membuat simpulan atau generalisasi. Nah, pada indikator pertama itu dalam penalaran matematis menekankan kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan peserta matematika konsep matematika melalui berbagai bentuk visual dan tulisan. Sementara indikator kedua itu melibatkan kemampuan peserta didik dalam merumuskan hipotesis solusi terhadap masalah yang diberikan. Indikator yang ketiga itu menjelaskan kemampuan peserta didik untuk memberikan justifikasi terhadap berbagai pendekatan solusi, bukan hanya terbatas pada satu pendekatan. Setelah berhasil menuliskan beberapa pendekatan solusi, langkah berikutnya adalah memeriksa validitas argumentasi. Ini berhubungan dengan kebenaran dan ketepatan alasan yang digunakan. Terakhir, petunjuk terakhir dalam penalaran matematis adalah membuat simpulan atau generalisasi di mana peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi pola atau konsep umum dari solusi yang mereka ajukan. Jadi pemahaman pola tersebut diharapkan mereka mampu menemukan jawaban yang tepat. Lalu untuk teori kemandirian belajarnya di sini
Menurut Haris Mujiman, pembelajaran mandiri adalah kegiatan belajar yang menekankan pada penerapan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui perencanaan untuk menjadi pemimpin yang kompetitif. Kemandirian belajar itu siswa merupakan kegiatan belajar yang dilakukan seluruh manusia di dalam uh, seluruh manusia, menggerakkan diri dengan daya pikir sehingga dapat mencapai arah belajarnya. Kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi intinya itu pada kemandirian belajar itu adalah uh, di sini tuh adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kemandiriannya, sikap kemandiriannya. Lalu di sini tuh ada beberapa indikator yang saya ambil menurut Sumarmo dalam Dilihatnya 2021. Yang dimana indikator dari kemandirian belajar tersebut yaitu yang pertama, kemauan untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, kemauan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan dan target dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kemampuan memonitor, mengatur, dan mengendalikan berbagai pembelajaran. Yang kelima, cara pandang yang terlihat yang melihat kesulitan sebagai tantangan. Yang keenam, kecakapan dalam mencari dan menggunakan sumber daya yang relevan. Yang ketujuh, kebijakan dalam memilih serta menerapkan strategi belajar. Yang kedelapan, kemampuan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Serta yang kesembilan ini adalah keyakinan dan penghargaan terhadap kemampuan diri. Nah, keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dan kemandirian belajar itu yaitu adalah memiliki keterkaitan yang erat atau hubungan yang erat yang dimana kemampuan penalaran itu kan merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi atau menganalisis dan memecahkan masalah. Sementara kalau untuk kemandirian itu belajar mencakup kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol proses belajar tanpa bantuan langsung dari orang lain. Jadi kalau misalkan suatu individu itu memiliki kemampuan penalaran matematis yang tinggi, maka kemandirian belajarnya juga tinggi. Proses pemecahan masalah matematika yang melibatkan penalaran kuat seringkali membutuhkan strategi belajar yang mandiri. Jadi kalau misalkan seseorang itu mampu menggunakan berbagai strategi pemecahan masalah secara mandiri, hal ini dapat meningkatkan kemandirian belajar mereka. Jadi intinya antara kemampuan penalaran matematis dan juga kemandirian belajar itu memiliki hubungan yang sangat erat atau yang memiliki keterkaitan yang tinggi. Lalu sini ada materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, di sini tuh sistem persamaan linear dua variabel itu adalah contoh dalam situasi berbelanja gitu. Kalau dalam sehari-hari dalam situ berbelanja, mungkin Anda ingin mengetahui harga suatu barang atau juga informasi tentang total yang telah Anda bayarkan atau yang lainnya. Nah, pada materi SPLDP ini tuh menjadi landasan penting yang harus dipahami oleh siswa sebagai dasar untuk memahami materi berikutnya termasuk SPLTP. Di sini ada definisi SPLDP yaitu istilah dalam matematika yang mengacu pada persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear atau dengan dua variabel seperti variabel X dan variabel Y. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama itu terdiri dari dua variabel yang jelas. Yang kedua, variabel dalam SPLDP memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Yang ketiga, menggunakan tanda relasi sama dengan. Yang keempat, tidak ada perkalian antar variabel dalam setiap persamaannya. Nah, di sini ada unsur-unsur yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel. Bisa kita lihat di sini, misalkan ada 2x ditambah 3y ditambah 8 sama dengan 7. Nah, pada 2x ini, untuk huruf x-nya ini adalah variabel, sedangkan untuk angka 2-nya itu adalah koefisien dari x. Nah, lalu untuk y sendiri itu adalah variabel, untuk 3-nya itu adalah koefisien dari y. Nah, untuk yang 8 sendiri ini adalah merupakan konstanta ruas kiri, dan untuk angka 7 itu adalah konstanta ruas kanan. Pada unsur-unsur SPLDP itu yang pertama itu kan ada variabel, yang dimana variabel itu yang tadi nih, yang X dan Y. Kalau yang contoh ini, sebenarnya kalau misalkan simbol itu bisa mencakup huruf apa aja, misalkan dari A, B, C, X, Y, Z, dan lainnya. Nah, eh, lalu di sini juga ada koefisien.
Di sini ada koefisien yang dimana koefisien itu adalah angka-angka yang mewakili dari si variabelnya atau yang angka pada di sebelah variabelnya. Sedangkan di sini untuk konstanta sendiri adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Yang tadi kan pada contohnya itu kan 2x ditambah 5y, eh, 2x ditambah 3y ditambah 8. Jadi yang konstanta itu yang angka 8 dan angka 7. Jadi yang tidak ada variabelnya gitu. Terus eh, selain itu juga ada suku. Suku itu adalah bagian dari persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi suku itu yang ini. Misalkan dipisahkan oleh tanda tanda operasinya. Misalkan ada di sini ada negatif, ada dikurangi dan ditambah. Jadi jumlah suku itu tergantung banyaknya angka atau banyaknya konstanta atau koefisien yang dimana atau variabel yang dipisahkan oleh operasinya. Di sini kan ada 7x dikurangi y ditambah 4 yang dimana eh, untuk persamaan ini tuh memiliki 3 suku. Lalu untuk rumus SPLDP sendiri itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan SPLDP gitu. Nah, di sini tuh eh, yang pertama itu mengganti cara besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, membuat model matematika dari masalah tersebut, lalu mencari solusinya. Nah, untuk mencari solusinya itu di sini ada metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu ada 4 metode, yaitu metode grafik dengan cara menggambar grafiknya pada persamaan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah metode eliminasi, yang dimana metode ini itu bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya dengan sehingga variabel lainnya itu bisa diketahui angkanya itu berapa gitu. Lalu ada metode substitusi atau adalah metode untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Lalu ada metode campuran atau gabungan antara metode eliminasi dan juga metode substitusi. Lalu di sini untuk teori belajar yang mendukung pada proposal kali ini itu adalah teori konstruktivisme, yaitu teori yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, ya, yang dimana konstruktivisme ini tuh adalah artinya membangun. Nah, dalam artian filsafat pendidikan, konstruktivisme itu adalah upaya mengkonstruksi budaya hidup modern. Berdasarkan penjelasan itu, pada hakikatnya merupakan teori konstruktif yang membangun keterampilan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Nah, lalu pada penerapan SPLDP-nya itu yaitu sistem membangun pemahaman SPLDP dengan melalui praktik langsung, misalnya dengan memecahkan masalah SPLDP secara mandiri atau melalui diskusi, sehingga mereka dapat membuat konsepnya sendiri tentang aturan penyelesaian masalah SPLDP. Nah, lalu di sini adalah hasil penelitian yang sejenis. Pada proposal kali ini tuh saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Isnaini, Fajriya, Rizky, Purwasi, dan Hidayat pada tahun 2018 pada artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMP pada Materi Persamaan Garis Lurus, yang dimana ditemukan bahwa hasil penelitian itu yang pertama itu tingkat kemampuan penalaran matematisnya itu dapat menyelesaikan masih dalam kemampuan penalaran itu masih level rendah dan juga kesulitan itu belum memahami soal dan prakonsep masih rendahnya dan juga siswa belum tertanam rasa belajar secara mandiri. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini yang pertama itu adalah hubungan kemampuan penalaran matematis pada materi SPLDP. Nah, hubungannya itu terletak pada memahami konsep dasar seperti penyelesaian masalah linear dan interpretasi grafik. Jadi, kemampuan penalaran matematis ini kan memungkinkan seseorang untuk memiliki metode penyelesaian yang tepat untuk setiap situasi dalam SPLDP, seperti substitusi, eliminasi, atau pendekatan grafik.
Lalu ada hubungan kemandirian belajar dengan materi SPLDP, yang dimana hubungannya itu memiliki peran si kemandirian belajar itu tuh memiliki peran yang sangat signifikan gitu terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel, yang dimana memungkinkan individu itu mengatur proses belajar mereka sendiri, mencakup kemampuan untuk memilih sumber belajar sesuai dengan model belajar mereka, mengatur waktu belajar, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, lalu ada hubungan kemampuan penerapan matematis dan kemandirian belajar dengan materi SPLDP. Nah, hubungan dari antara kedua nih, antara keduanya, antara kemampuan penerapan matematis dan juga kemandirian belajar siswa, kemandirian belajar dengan materi SPLDP, yaitu membantu individu itu dalam memahami konsep matematis yang mendasari SPLDP gitu. Pada seperti operasi aljabar, penyelesaian persamaan linear, dan interpretasi grafik. Lalu pada kemandirian belajarnya itu terlihat pada solusi untuk eh, mencari sumber daya belajarnya, yaitu bagaimana rencananya efektif dalam menyesuaikan pendekatan belajar dengan model atau metode yang dibutuhkan oleh individu itu sendiri. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Terdapat pengajuan hipotesis oleh penelitian yang diantaranya itu yang pertama terdapat hubungan kemampuan penerapan matematis dengan materi SPLDP, terdapat hubungan kemandirian belajar dengan materi SPLDP, yang ketiga terdapat hubungan kemampuan penerapan matematis dan kemandirian belajar dengan materi SPLDP. Lalu metode penelitian yang saya gunakan yang pertama itu pendekatan desain. Untuk pendekatannya sendiri itu saya menggunakan penelitian itu adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan pendekatan ini tuh menggali pemahaman mendalam tentang kemampuan penerapan matematis dan juga kemandirian belajar pada materi SPLDP ini. Ini saya ambil menurut Sugiono dalam Ilmiah 2016 bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode di mana peneliti mempelajari keadaan benda-benda alam secara sarana utamanya. Atau menurut Najir dalam Rosinda 2021, penelitian deskriptif menggambarkan keadaan kelompok manusia, objek kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa terkini dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, objektif, dan akurat pada fakta-fakta yang diselidiki. Lalu menurut Nana Syawadi Sukmadinata dalam Utami 2021, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik dalam maupun buatan, serta untuk mengidentifikasi ciri-ciri sifat-sifat dan hubungan antara kegiatan yang lebih kita perhatikan. Sedangkan pada desainnya itu saya ambil menggunakan desain korelasi, yaitu kenapa? Karena desain korelasi itu adalah yang sesuai gitu untuk mengeksplorasi hubungan antara kemampuan penelaran dengan tingkat kemandirian belajar pada materi SPLDP tersebut. Yang dimana fokusnya itu adalah hubungan antar variabelnya. Jadi bukan pada penyebab dan akibatnya, tetapi pada hubungan antara kemampuan penelaran dan juga kemandirian belajar. Lalu ada populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri saya ambil seluruh kelas 8 SMP atau MTS atau yang sederajat yang sedang menjalani kurikulum yang mencakup materi sistem persamaan linear dua variabel. Kelas 8 ini tuh dipilih sebagai fokus karena pada tingkat ini materi SPLDP seringkali diajarkan dalam kurikulum matematika di berbagai sekolah. Nah, untuk sampel sendiri saya ambil satu kelas yang dimana untuk mengambil sampel tersebut dengan pemilihan acak atau simple random sampling. Lalu selanjutnya di instrumen. Nah, instrumen yang saya gunakan untuk proposal kali ini yaitu instrumen tes berupa soal dan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswanya pada materi SPLDP, dan untuk instrumen non-tesnya berupa wawancara dan juga angket untuk mengukur kemandirian belajar siswa. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, eh, untuk instrumen tes itu adalah kita menggunakan serangkaian soal tes yang mencakup berbagai aspek materi tersebut.
Nah, tesnya itu dapat mencakup pertanyaan tentang pemahaman konsep SPLDP, penerapan metode penyelesaian, dan kemampuan analisis terhadap situasi SPLDP. Hal tes ini akan memberikan gambaran langsung tentang pemahaman dan kemampuan penanganan otomatis responden terkait materi tersebut. Lalu pada instrumen non-tesnya itu, pada wawancara itu, dapat memahami pemahaman individu itu terhadap konsep SPLDP-nya itu bagaimana, dalam konteks belajarnya juga bagaimana. Jadi di sini tuh pada saat wawancara itu bisa memberikan insting terhadap yang lebih mendalam gitu mengenai pendekatan mereka dalam memecahkan masalah, kesulitan yang mereka hadapi, serta cara mereka mengembangkan pemahaman terhadap materi tersebut. Lalu pada angket di sini tuh dapat mengenali gitu tingkat kemandirian belajarnya itu udah sampai mana gitu pada materi sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, untuk dalam penelitian yang saya gambarkan pada pelaksanaan penelitian kali ini, yaitu saya menggunakan 5 bulan dan per bulannya saya bagi menjadi ada 4 minggu. Nah, untuk kegiatannya itu mengumpulkan informasi. Nah, di sini tuh dimulai pada bulan Januari di minggu pertama dan minggu kedua. Lalu untuk mencari berbagai sumber yang relevan itu dimulai pada bulan Januari, 1 bulan full selama 4 minggu. Lalu membuat instrumen, yaitu dimulai pada bulan Januari minggu ketiga sampai Februari minggu kedua. Lalu uji coba instrumen dimulai pada Februari minggu kedua sampai Maret minggu pertama. Lalu untuk mengumpulkan data dimulai pada Februari akhir atau minggu terakhir, minggu keempat, sampai ke Maret minggu ketiga. Lalu untuk pengolahan data itu dimulai pada Maret minggu keempat sampai bulan April minggu kedua. Lalu untuk menyusun laporan itu saya dari bulan April minggu keempat sampai bulan Mei minggu keempat. Sekian penjelasan pemaparan terkait proposal penelitian yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.